Shalom semua warga kerajaan. Tahun 5782 yang kita jalani sekarang ini. Dan 2021 sudah triwulan terakhir. Dan temanya adalah tentang Father. Ya, kita tahu bagaimana kata-kata yang diucapkan seorang bapak itu punya dampak paling besar kepada kehidupan seseorang. Karena bapak itu panutan, bapak itu guide, bapak itu sumber, bapak itu adalah inspirasi dan harus meninggalkan teladan. Sayang sekali di dalam dunia ini tidak banyak bapak yang punya kualitas seperti itu. Ada seorang anak rohani saya yang sudah 2 kali masuk penjara karena narkoba ya. Jangan salahkan keadaan. Kita sebagai anak Tuhan harusnya berkemenangan. Dimulai masalahnya ketika seorang pria yang seharusnya jadi ayah kandungnya berkata, "He's not my son." Dia bukan putraku. Mari kita belajar bapak yang baik. Bapak yang terbaik adalah bapak di sorga ya. Yang sempurna itu. Ketika Kristus menyerahkan diri untuk dibaptis. Padahal tidak perlu dia dibaptiskan. Tapi karena dia adalah yang sulung, artinya harus memberi contoh kepada yang lain. Dan kita sebagai adik-adiknya, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis. Ya, karena Yohanes Pembaptis berkata, aku harus dibaptis olehmu. Kenapa kamu yang minta dibaptis olehku? Kita mengerti kalau orang rohani mengerti masalah-masalah seperti ini. Biarlah itu. Karena kita harus mengenapkan seluruh, saya tekankan seluruh kehendak Allah, seluruh righteousness, right standing before God. Dan ketika Yesus keluar dari dalam air, sudah berhenti perbantahan soal percik, tentang selam, keluar dari dalam air. Apa yang terjadi? Langit terbuka. Bahasa aslinya langit dikoyakkan. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati atasnya. The Father made His presence known. Bapaknya menunjukkan bahwa dia hadir pada waktu wisuda anaknya ini. Belum ada khotbah, belum mengusir setan, tapi saya berkenan pada Bapak dan ada satu suara dari sorga. Ini yang kita sebut bat call. Bat itu daughter, call itu voice. Suara dari sorga langsung, tidak lewat nabi, tidak lewat penglihatan. Sang Bapa berkata, inilah putraku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saya belajar jadi bapak, ya, kepada anak kita yang masuk di dalam penjara itu, saya tidak katakan kamu tidak ada gunanya, tidak. Saya katakan, I still have hope in you. Karena itu perkataan itu akan membangkitkan dia. Tetapi di sini, this is my beloved son in whom I'm well pleased. Apa yang disampaikan Bapak itu kepada dia? Pertama-tama, he show his presence. Dia nunjukkan kehadirannya. Dalam keadaan seperti ini, hadirat daripada Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu saya dimasukkan di rumah sakit, I know who I am. Saya putra Allah. Ya, dan hadirat daripada Bapak melalui Roh Kudus itu betul-betul menguatkan saya luar biasa. Kedua, dia menunjukkan kebanggaannya pada putranya. In whom I'm well pleased. Bahkan pada waktu Mount of Transfiguration, bat call yang kedua, suara dari langit itu berkata, inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah dia. Dia berkata kepada siapa? Kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, gambaran daripada pengikut Kristus perjanjian baru, tapi juga di situ ada Musa dan Elia sebelumnya, perjanjian lama, ya, Taurat dan para nabi. Saudara yang kasih Tuhan, seorang bapak sangat dibutuhkan hari-hari ini. Saya berbicara pada para bapak dan para putra yang mencari seorang bapak. Pastikan ada bapak surgawi, bapak jasmani dan bapak rohani. Dan kamu akan kuat seperti Kristus. Ketika iblis menggoda dia, tidak lama kemudian di padang belantara, keluar berkemenangan. Karena iblis berkata, jikalau engkau anak Allah. Kristus tahu, aku memang adalah putra Allah. Pergi daripadaku iblis. Lalu malaikat datang melayani dia. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih. Hari ini hari yang luar biasa. Biarlah waktu 1 jam. Kita mengalami kuasa Allah, kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Amen. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Kita percaya
Ketika kita memuji Tuhan, kuasa Allah itu turun. Ketika kita memuji Tuhan, jamahan Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini
sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih ku selalu bersyukur. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mau menari buat Allah kita. Ketika kita menari, kuasa Allah itu turun. Amin. Haleluya. Shalalalala, shalalalala, oh, shalala, shalalalala, shalalalala, shalalalala,
sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Memasuki bulan yang baru, kita mendapatkan tuntunan yang jelas. Sebagai hamba Allah, saya berdoa, bulan Oktober adalah bulan yang sangat dahsyat buat kita. Semua janji dan rencana Allah tergenapi atas seluruh kehidupan kita. Saya jemput bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Menyanyikan sebuah lagu yang sangat powerful manakala kita berada dalam situasi yang betul-betul sedang alami pergumulan dan pemulihan. Bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya ini waktu yang sangat istimewa. Waktu bersama dengan Tuhan dan waktu di mana semua kemurahan dan janji Allah tergenapi atas seluruh hidup anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur hari ini, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Sehingga menit-menit ke depan adalah menit-menit tangan Tuhan yang ajaib dinyatakan buat kami demi dan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada. Hari ini senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Setelah beberapa minggu saya tidak berjumpa dengan saudara. Minggu lalu dilayani oleh pendeta Henggi. Apa Pak Henggi? Mengejar hadirat Tuhan. Saya percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Dan ketika saudara mendahulukan Tuhan dan mengejar Tuhan di atas segalanya, semua yang terbaik diberikan atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini kita mendapatkan tuntunan yang jelas. Kita akan membahas apa yang disebut dengan rebuilding the ruins. Saudaraku, membangun kembali reruntuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, katakan sama-sama membangun kembali reruntuhan. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, di tengah-tengahnya situasi sulit. Saya suka istilah ini, after COVID-19. Karena saya percaya, saya merasa minggu-minggu ini kurva penurunan COVID sudah mulai turun. Saya dikabari saudara saya di satu kota tertentu bilang, pasien yang di rumah sakit dirawat tinggal 1. Praise the Lord, puji Tuhan. Oleh karena itu saya suka istilah after COVID atau after corona. Ada dampak yang begitu saudaraku? Ada dampak yang begitu mengerikan masa-masa COVID. Klik selanjutnya, saudaraku. Saudaraku, bukan hanya berdampak dari sesuatu hal-hal yang lain yang bersifatnya dunia saudaraku. Tetapi saudaraku, secara dampak orang Kristen dan
sikap orang Kristen menjadi apatis dengan adanya coronavirus COVID-19. Mereka mulai apatis terhadap perkara-perkara rohani. Mereka mulai apatis terhadap hal-hal yang sifatnya keagamaan. Dan mereka tidak semangat lagi beribadah. Seharusnya. Saya ingat kata gembala senior kita namanya Pendeta Timotius Arifin berkata seperti ini. Jangan pernah bertanya kapan COVID akan berhenti. Tapi Tuhan sedang melatih kakimu seperti kaki rusa untuk menjejak di bukit-bukit. Yang setuju katakan amin. Saya percaya di tengah-tengahnya COVID, after COVID, ada banyak begitu kesaksian yang luar biasa, saudaraku. Baik saudara diberkati, saudara ketemu Tuhan, saudara mengalami Tuhan, saudara ditolong Tuhan, dan many kesaksian testimoni yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, seharusnya jika kita dihadapkan kepada sebuah struggle, sebuah tantangan, sebuah problem, sebuah kesulitan, sakit penyakit, seharusnya kita tidak kehilangan semangat atau kerinduan akan Tuhan. Harus mengejar hadirat Tuhan, kata Pendeta Hengki. Justru harus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin hidup melekat kepada Tuhan. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Gereja seharusnya yang mengalami goncangan yang pertama adalah gereja mengalami transisi dari on-site menuju online, saudaraku. Dan mengalami perubahan-perubahan yang memang saya percaya bahwa gereja Tuhan dibangun atas dasar yang teguh. Haleluya. Hari ini ada teman saya dari Pontianak. Pontianak. Minggu ini grand opening gereja yang ada di sana. Dan minta untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Seharusnya gereja Tuhan after COVID, mana-mana menghadapi COVID, seharusnya tetap semangat mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mengejar kuasanya. Yang setuju katakan amin. Bukan saudaraku akhirnya menimbulkan sesuatu yang malas, apatis terhadap semua kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan. Haleluya. Yang kedua, yang mengalami kemerosotan, bukan hanya iman orang percaya. Ada sampai hari ini saya tidak munafik saudaraku. Ketakutan memang muncul. Tetapi kalau ketakutan yang berlebihan itu mulai tidak wajar. Di tengah-tengahnya COVID-19, after COVID masih ada orang-orang yang takut. Kemerosotan iman terjadi. Haleluya. Tetapi yang kedua di dunia bisnis. Mungkin di tengah-tengahnya COVID-19 saudaraku. Omset mulai menurun. Situasi mulai menurun. Kondisi keuangan mulai menurun. Dan terjadi PHK di beberapa. Dan ada beberapa pabrik yang tutup. Pengurangan tenaga ataupun PHK. Terjadi kemerosotan. Rumah tangga. Katanya terus bertemu muka dengan muka akhirnya bosan. Saudaraku harus karantina di rumah. Di satu kota saya lupa tempatnya. Di pengadilan negeri agama ada 400 sampai 600 orang masa pandemi yang minta cerai. Istri minta cerai. Di kota mana saya lupa. Mengalami kemerosotan. Keharmonisan menurun. Kemudian kemerosotan di bidang kesehatan. Coba saudara lihat. Ada begitu banyak orang-orang yang dulunya bersama dengan kita. Karena COVID akhirnya harus kembali kepada Bapa. Dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi juga tidak sedikit yang disembuhkan oleh Tuhan. Keuangan. Tabungan mulai nipis, saudaraku. Kondisi keuangan tetapi telinga kiri saya mendengar banyak orang mengeluh. Tetapi telinga kanan saya ada banyak orang-orang yang bersaksi. Dan dia berkata, Pak, kenapa saya mengalami mujizat Tuhan. Di tengah-tengahnya COVID saya diberkati berlimpah-limpah. Itu keren.
Tapi ada good news buat kita semua. Yaitu apa yang disebut dengan Allah membangun kembali reruntuhan. Jadi apapun yang sedang merosot secara rohani, secara gereja, secara bisnis, secara kesehatan, secara apalagi rumah tangga, karir dan sebagainya. Dengar baik, ada good news buat kita. Ada kabar baik bahwa Allah membangun kembali reruntuhan. Di bagian tema Yeskiel 36 ayat 36. Saudaraku, saya bacakan buat saudara kalau saudara melihat di layar yang ada di hadapan saudara, Yeskiel 36 ayat 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun apa? Membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya akan membuatnya. Yang setuju katakan amin. Artinya gini saudaraku, jika hari ini ekonomi lagi tandus, jika keadaan rumah tanggamu lagi tandus, jika bisnismu lagi tandus, ada kabar baik. Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah. Haleluya. Don't worry, be happy, ada kabar baik. Bukan kita kalau keuangmu lagi kolab hari-hari ini karena COVID-19, dengar baik. Tuhan berkata, akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah. Katakan sama-sama, membangun kembali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, memasuki bulan Oktober, dengar baik. Allah akan membangun kembali reruntuhan. Saya tidak ngerti apa yang saudara alami, Pak. Betul Pak. Utang saya gali lubang tutup lubang Pak. Pak mungkin berkata, Pak saya sakit sampai hari ini tidak sembuh. Sudah semua obat-obatan dipakai. Pak rumah tangga saya berantakan gara-gara setiap hari ketemu. Tidak ada rasa kangennya karena terus ketemu. Ada kabar baik buat kita. Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah. Istilahnya gini, tidak ada istilah nasi telah menjadi bubur. Bubur pun hauje si Jinping. Saya tidak ngerti apa yang Bapak Ibu Saudara alami, kondisi apapun yang kau jumpai hari ini. Jawaban saya sederhana. Dia Tuhan yang sanggup membangun kembali reruntuhan bisnis, rumah tangga, ekonomi, kebahagiaan, sukacita dan semuanya. Saudara, Allah itu jagonya memulihkan keadaan yang sudah hancur. Satu saat Lazarus mati, saudaraku. Lazarus sudah mati dan Maria, betul Pak ya. Maria, ya, Yesus datang agak terlambat. Tuhan Yesus lambat deh. Yesus berkata, dia hanya tertidur. Artinya di hadapan Tuhan, dengar baik kebenarannya. Tidak ada istilah terlambat. Pak, umur saya sudah mulai 35. Pak, saya nona Pak, saya cewek. Tidak ada istilah terlambat. Pak, tidak ada istilah terlambat. Kamus Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu bekerja berdasarkan kairos dan waktu yang tepat. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Allah itu jagonya membangun reruntuhan men. Allah itu jagonya memulihkan keadaan yang sudah hancur. Sehingga tadi dikatakan akulah Tuhan yang membangun kembali, yang memulihkan, memulihkan keadaan yang tandus, menjadi berair dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi apapun situasi kita hari ini, Tuhan jagonya merubah keadaan yang tandus sekalipun. Katakan amin, 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 amin. Katakan sama-sama, betul kata pendeta itu. Kalau saudara ikuti program secara online dan saudara setuju dengan apa yang sampaikan, katakan amin, betul kata pendeta itu. Amin, haleluya.
Jadi dengar baik, ada kabar baik yang mungkin kita sedang merintih. Engkau sedang berada di bawah, engkau sedang berada dalam kesulitan, engkau berada dalam kehancuran bisnis ekonomi rumah tangga. Allah berkata, akulah Tuhan yang membangun kembali yang musnah, yang sudah tandus akan kembali diberkati. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Emosi. Sekalipun musim kehidupan di dunia berubah, Engkau ada bersamaku. Sekalipun musim kehidupan dunia berubah, kita harus tetap percaya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Sama-sama saudaraku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Sekalipun musim semi kehidupan ini berubah-ubah, karena ada 3-4 musim semi, saudaraku dengar baik, yang penting Allah bersama dengan kita, titik. Haleluya. Kenapa saudaraku? Sekalipun musim semi kehidupan ini berubah, kita harus tetap percaya satu, bahwa kita punya Tuhan yang tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Kita punya Tuhan yang tidak berubah kasih dan kuasanya. Makanya dalam Ibrani 13:8 dikatakan, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Hai Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu kakak adik dimanapun saudara dengar. Sekalipun musim semi, musim dingin, musim panas dan semuanya. Ada kabar baik buat kita. Kita punya Tuhan yang tidak berubah kasih dan kuasanya. Amin. Haleluya. Saya tidak peduli apapun yang sedang kau hadapi. Mungkin saudara berkata, Pak, saya betul-betul berada di bawah. Harapan saya setiap malam, setiap bangun pagi, saya hanya bisa berkata, lebih baik kau bunuh aku dengan pedang. Saya tidak mampu Pak ngatasi hidup ini. Saya tidak mampu ngatasi suami saya yang kadang main tangan. Saya tidak mampu yang kadang kalah suami saya yang egois Pak. Pak, saya tidak mampu yang hadapi istri saya yang kata-katanya lebih daripada biasanya alias cerewet. Pak, saya tidak mampu setiap hari saya harus dikejar-kejar debt collector. Saya mengingatkan sebagai hamba Allah, kita punya Tuhan yang tidak berubah kasih dan kuasanya. Yang setuju katakan amin. Yang ada di depan saudara ini menjadi saksi bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah my God is a living God. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Jika engkau sedang berbaring di rumah sakit hari ini, kuasa dan kasihnya tidak berubah. Jika engkau sedang dikejar-kejar hutang, kasih dan kuasanya tidak berubah. Jika engkau mengalami kesulitan ekonomi, kasih dan kuasanya tidak berubah. Yesus tidak berubah. Yang berubah di saya dan saudara kadang-kadang. Yang berubah anak-anak Tuhan, berubah setia dan berubah percaya. Dengar baik. Sekalipun musim kehidupan dunia berubah, kita punya Tuhan yang tidak berubah. Amin. Tapi yang kedua, kita punya Tuhan yang sangat ahli membuat keajaiban. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Termasuk bangsa Indonesia, termasuk orang Jawa, orang Sumba, orang Sabu, orang Rote, dan semua bangsa di muka bumi. Yang pertama, Tuhan tidak berubah. Yang kedua, Tuhan punya Tuhan yang sangat ahlinya membuat keajaiban.
Bahkan everyday, setiap hari. Kata smile saudaraku. See miracle everyday in life. See miracle in life everyday. Melihat mujizat setiap hari. Hari ini saudaraku memasuki awal bulan Oktober. Mari sama-sama kita berkata, Tuhan, aku percaya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keajaiban. Bulan penuh dengan mujizat. Bulan dengan pertolongan Tuhan. Doa-doaku dijawab oleh Tuhan. Ya, semua yang sakit disembuhkan. Yang perlu mujizat keuangan ditolong oleh Tuhan. Yang perlu mujizat pemulihan akan diberikan oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang suka membuat keajaiban. Suka itu hobi saudaraku. Hobi saudara apa? Hobi saya naik motor gede sama Pak Hengki. Cuma belum dilego punya Pak Hengki. Sekalipun musim berubah, saya ingatkan kita punya Tuhan yang tidak berubah. Jesus Christ the same. Tetapi yang kedua, kita punya Tuhan yang Allah yang ahli membuat keajaiban. Dan yang ketiga, kita punya iman yang membuat mujizat itu bisa terjadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saudaraku, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Jadi hari ini apapun situasi yang sedang kita hadapi, saya mengingatkan sebagai hamba Allah, musim boleh berubah, rumah tangga boleh hancur-hancuran, ekonomi boleh minus sampai tingkat bawah. Perusahaan boleh mengalami amburadul, pengurangan tenaga kerja dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi saya mau kasih tahu, mengingatkan kembali buat saudara, kita punya Tuhan yang tidak berubah. Dan yang kedua, kita punya Tuhan yang ahli membuat keajaiban. Dan kita punya iman yang membuat mujizat itu bisa terjadi. Yang setuju katakan amin. Makanya Ibrani 11:29 berkata, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Katakan sama-sama, karena iman sakit saya akan sembuh. Karena iman, katakan sama-sama, keluarga kami dipulihkan. Karena iman, hutang-hutangku dilunasi. Karena iman, masa depan anak-anakku diberkati. Mungkin ada yang sedang mendengarkan program ini dan berkata, Pak, betul. Saya harus menyelesaikan uang kuliah untuk anak saya. Katakan sama-sama, karena iman, sakitku sembuh. Karena iman, semua uang kuliah anak-anakku dipenuhi. Karena iman, bangunan rumahnya akan selesai. Karena iman, bangunan gereja yang ada di depan sudah selesai. Karena iman. Haleluya. Oleh karena itu hari ini tidak tergantung oleh musim. Karena yang ketiga, karena iman yang membuat mujizat. Yang setuju katakan amin. Yohanes 10 ayat 10. Itu kalau tidak salah penulisannya bukan 1 Yohanes. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Mungkin di tengah-tengahnya pandemi, hari-hari ini sukacitamu sedang dicuri oleh setan. Mungkin di tengah-tengahnya pandemi kebahagiaanmu dicuri oleh setan. Di saat-saat ini mungkin kebahagiaanmu, kesehatanmu, keuanganmu, apa saja sedang dicuri oleh setan. Saya dihubungi oleh seseorang dan berkata, Pak, suami saya sudah tidak mau lagi dengan saya. Saya tanya apakah sudah diberkati? Belum. Nah, kalau belum bukan suami. Tapi ada yang menarik saudaraku. Ada anak Tuhan di kota kami ini. Tidak kenal lewat driver kami, dia yang, Pak, boleh konseling enggak? Dia bilang boleh. Akhirnya ketemu saudaraku. Dan rumah tangga ini sudah berantakan. Suaminya sudah di, apa istilahnya? 02, 03, 04. Istrinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Istrinya datang minta doa dan apa yang terjadi. Yang sudah mengembara suaminya kemana-mana.
kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Yang dicuri oleh setan dikembalikan. Haleluya. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam kelimpahan. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Jadi situasi apapun di rumahmu hari ini, saudara di kota manapun juga, Allah selalu ada. Karena dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang suka membuat keajaiban. Dan kita punya iman yang sanggup melakukan mujizat. Karena oleh karena itu firman Tuhan berkata, jika engkau berdoa, seakan-akan sudah menerimanya. Kata pemulihan. Kata pemulihan dalam perjanjian lama, kata yang dipakai adalah salam. Mengembalikan yang dicuri. Sedangkan dalam perjanjian baru kata yang dipakai adalah apokatis temai. Artinya membentuk kembali pada bentuk semula. Saudaraku. Juga kata yang dipakai adalah restore. Nah makanya kata building, membangun kembali. Tema bulan ini adalah building, membangun kembali. Membangun. Rupanya kata pemulihan itu sama kata membangun. Identik, ada istilah yang dipakai, salah satu definisinya adalah kata pemulihan. Kata restore adalah house of building. Memperbaiki seperti bangunan yang dibangun kembali. To set in order. Mengembalikan dalam keadaan semula dan to the truth. Mengembalikan. Dengar baik, walaupun setan sudah injak-injak, setan sudah hancurkan dan tidak ada masa depan, tidak ada situasi yang membahagiakan di masa depan. Dengar baik, Tuhan akan merestor kembali untuk menjadi baru dan menjadi bahagia. Yang setuju katakan amin. Kisah Rasul 3:21 dikatakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai pada waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Artinya apa? Pemulihan adalah target. Pemulihan adalah goal. Pemulihan adalah tujuan daripada Tuhan. Termasuk, mungkin saudara bertanya, pemulihan apa saja pendeta? Pemulihan ekonomi, pemulihan rumah tangga, pemulihan perusahaan, pemulihan dari kesehatan, pemulihan apa saja. Restore all. Kristus harus tinggal sampai pemulihan segala sesuatu. Apakah termasuk saya sebagai seorang yang jomblo pendeta? Apakah akan dipulihkan, akan dapat jodoh? Yes. Amin. Apakah termasuk saya yang sudah divonis dokter tidak akan punya anak? Apakah yes dengan iman? Apakah saya dan sebagainya? Apakah yes? Jawaban saya sederhana. Segala sesuatu. Pertanyaannya buat kita, apa yang dibangun kembali? Apa yang dipulihkan? Apa yang dibangun kembali oleh Tuhan? Yang pertama yang dibangun kembali oleh Tuhan adalah pemulihan Pondok Daud. Katakan sama-sama Pondok Daud. Yohanes 4:22-24 dikatakan, kamu menyembah Allah yang kamu tidak kenal. Kamu menyembah apa yang kami tidak kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama yang dipulihkan Pondok Daud. Pondok Daud bicara apa? Pondok Daud bicara masalah penyembah-penyembah yang benar. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Di saat corona, saudaraku, mulai terjadi transisi antara onsite dan online. Ada banyak orang yang tidak respect lagi dengan ibadah secara langsung. Tidak ada lagi orang yang tidak ada waktu dengan Tuhan karena mikir kesehatannya. Tetapi Tuhan akan pulihkan. Akan muncul penyembah-penyembah yang benar.
Saya tidak berbicara hanya berbahasa roh, tetapi posisinya benar dan ketemu Allah yang benar. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi Yesus mengenal engkau. He knows my name. Dia kenal siapa saudara. Ada lagu yang berkata, He knows my name. Haleluya. Sahabat Kristus, yang akan dipulakan penyembahan di rumah-rumah, di gereja, akan terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Jangan lewatkan momen seperti ini, karena Tuhan akan bangun kembali penyembah-penyembah yang benar, yang bukan hanya agamawi. Kalau orang yang agamawi menyembah Tuhan ketakutan, hanya formalitas, yang penting saya ke gereja, yang penting hari Minggu saya absen. No. Penyembah yang lahir tulus, sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Akan lahir dipulihkan penyembah yang benar, yang sungguh-sungguh menyembah, bukan hanya ke gereja, bukan hanya rutinitas, tetapi ketemu dengan Yesus dan saudara meneteskan air mata bahagia dan sukacita. Bukan agamawi hanya saja ke gereja, tetapi yang kedua, yang dipulihkan adalah gambar diri. Kejadian 1:27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar diri kita sebagai orang percaya terlibas habis dengan tantangan, dengan kesulitan, dengan pergumulan yang hari-hari ini yang namanya COVID-19. Tetapi Tuhan berkata, who am I? Kalau engkau masih bisa hidup sampai hari ini, karena engkau punya identitas di hadapan Tuhan, yaitu identitas adalah orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi engkau tidak tanya lagi seperti lagunya, siapakah aku ini? Seperti lagu yang disampaikan. Gimana kuncinya? Siapakah aku ini? Tuhan. Masih bingung. Jadi piti mata Tuhan. Gambar diri dipulihkan di tengah-tengahnya krisis iman. Akan lahir hari-hari ini orang yang militan setelah melewati masa corona. Anda akan punya iman yang luar biasa. Dan Anda bisa berkata, aku percaya oleh karena Tuhan aku masih hidup. Dan aku dilahirkan dengan tujuan, yaitu untuk menyembah Allah yang benar, yang namanya Yesus. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang ketiga, pemulihan janji Tuhan. Ayat ini baca sama-sama. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Yang pertama yang akan dipulihkan Pondok Daun. Akan lahir after corona. Penyembah-penyembah yang tulus, penyembah-penyembah yang benar. Yang kedua yang akan dibangun kembali adalah pemulihan gambar diri. Yang dulunya imannya seperempat setengah, yang imannya hanya iman-iman ikut-ikutan. Sekarang dia bisa berdiri dan berkata, aku percaya, aku dilindungi Tuhan. Dan aku punya tujuan kenapa aku dilahirkan untuk menjadi penyembah. Yang ketiga, pemulihan seluruh janji Tuhan akan tergenapi atas seluruh kehidupan saudara. Semua yang difirmankan ketika saudara berkata, yes, aku percaya. Pemulihan, berkat, anugerah, kelimpahan akan terjadi buat saudara. Yang terakhir, the master key of rebuilding the ruins. Kuncinya adalah Yesus, katakan Yesus. Bagaimana kita bisa dipulihkan dari reruntuhan pendeta? Bagaimana kita bisa dipulihkan dari kehancuran? Bagaimana kita dibangun kembali ekonomi, rumah tangga, keuangan dan semuanya? Kuncinya ada di Yesus, tulisan kuning itu. J yang pertama adalah Yesus. E yang kedua, entusiasm. N di dalam tosteos Tuhan. Engkau harus di dalam Tuhan, semangat di dalam Tuhan.
Yang ketiga, sacrifice. Berani berkorban untuk Tuhan, tidak mikir-mikir lagi. Aku nabur untuk apa? Apakah betul-betul kepada Tuhan dan sebagainya. Tidak akan ragu-ragu lagi. Yang ketiga, unity. Akan timbul sebuah kesatuan. Yang dulu bamusuh, tidak cocok. Sekarang bisa bersatu bergandeng tangan. Tapi yang keempat S-nya adalah servanthood. Menjadi hamba yang rendah hati. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, di akhir daripada khotbah saya jemput untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Di saatku tak berdaya, bangkit berdiri bersama-sama. Yang ketika ku mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Dengar baik, Yeskel 36:39. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah, yang sudah hancur, yang sudah tandus, dibangun kembali. Memulai bulan ini awal ketika kebenaran firman disampaikan, dibangun kembali. Apa yang dibangun buat kita, saudaraku? Penyembahan, pondok daun, pemulihan gambar diri, dan pemulihan janji Tuhan. Seberapa banyak yang percaya hari ini berkata betul Pak Wahyu, saya percaya dengan firman Tuhan bahwa pemulihan kembali, restore all, dibangun kembali itu akan terjadi. Membangun kembali renungan yang diakui oleh Tuhan, ekonomi, bisnisku, sakitku, kesehatanku apa saja akan terjadi. Dan imani, yang setuju katakan amin. Mari kita menerima mujizat Tuhan. Lagu ini kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mari angkat tangan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Sama-sama, namun Roh-Mu. Mari angkat tangan sama-sama, saya akan berdoa. Yang sedang menantikan dibangun kembali bisnismu, rumah tanggamu, ekonomimu, keuanganmu, kesehatanmu. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Sebagai hamba Allah aku berdoa, sementara tangan-tangan yang diangkat yang sedang menantikan rebuilding, dibangun kembali, reruntuhan, kekalahan, kehancuran, semua yang dicuri oleh setan dikembalikan in the name of Jesus. Terima mujizat hari ini. Tuhan, yang sakit disembuhkan. Pemulihan keuangan terjadi. Pemulihan rumah tangga terjadi. Pemulihan ekonomi terjadi. Yang tandus, bahkan yang sudah musnah, dikerjakan oleh Tuhan di minggu ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Sampai selama-lamanya. Selamat menikmati pemulihan daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Buat kebaikan Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Layakkan hamba-Mu, layakkan setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan setiap kami umat-Mu Tuhan yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan menguduskan kami. Piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada, dikuduskan oleh kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sembari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, sesungguhnya kerinduan Allah dalam hidup saudara dan saya mengalami pemulihan di seluruh bahagian hidup kita. Itulah sebabnya Yesus telah melakukannya secara sempurna, sehingga kita mendapatkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan anggur di tangan kanan saudara dan mari kita mengangkatnya melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bahwasanya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, sekiranya kita menyadari mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang berlimpah dengan kasih setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita serta menyucikan kita. Percaya ke saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat karya Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, sebab kami menyadari segala usaha kami untuk menjadi benar di hadapan hadirat-Mu sia-sia adanya. Tetapi berlimpah kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah rela mengorbankan nyawa-Mu demi pembenaran kami, demi penebusan kami umat-Mu yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu, kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bukti kasih, setia, dan anugerah Allah yang sangat sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan menabur. Tuhan kuduskan taburan-taburan kami. Dan kami percaya apa yang kami lepas hari ini itu menjadi benih yang subur, menghasilkan jiwa-jiwa, dan demi keluasan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya ajak setiap jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari arahkan hati dan pikiran saudara, hidup saudara kepada Tuhan. Dan terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kita, mulai dari saat ini, kekal selamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami percaya, hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, masa depan kami, ada di dalam tangan Tuhan yang pasti memiliki rancangan damai sejahtera, dan kami terima semuanya itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya setiap saudara dan saya telah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.